ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن أحسن إليها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ثم إلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيد الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري وشارح هذا الكتاب سيد الإمام الشيخ عبد الله ابن حجازي الشرقاوي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du. Faqad qala muallifu hadzal kitab fasyarihuhu rahimahumallahu ta'ala wa radiya an rahimahumallahu ta'ala wa radiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa a'ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima wa nafa'na bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi sa'iri ibadihi sholihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatih am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, kaifa halika ya apa? Kaifa halika ya apa yusyriqu mencorong, bersinar, murub apa qalbun ati suwarul akwani kang utawi pira-pira bentuke gambare pira-pira perkara kang wujud. Suwarul akwani kang utawi pira-pira gambare pira-pira perkara kang wujud ayil mukawwanati tegese pira-pira perkara kang diwujudaken. Maksude si alam minal adamiyina saking pira-pira bangsa manusa wa ghairihim lan liyane al adamiyin khabare suwarul akwan iku muntabi'atun dadi kacitak, dadi kecap, dadi melekat. Iku muntabi'atun dadi kacitak atau dadi kacap fi mir'atihi ing dalem
cermine qalbun. Fi mir'atihi ing dalam cermine qalbun. Kang dimaksud gambar-gambar alam ini melekat di dalam hati bi'tiqadihi kelawan nekadaken qalbun, nekadaken annaha ing setuhune al akwan iku tadurru bisa mbahayani apa al akwan wa tanfa'ulan bisa manfaati apa al akwan wa tatallu'ihi ataf ning bi'tiqadihi wa tatallu'ihi lan ningalane qalbun laha maring al akwan ningali fi husuli amrimma ing dalam hasile endende perkara, fi husuli amrimma ing dalam hasile endende perkara minal umuri kang saking piro-piro perkara wa ta'alluqihi ataf maning ning bi'tiqadihi wa ta'alluqihi lan dadi gumantunge qalbun gumantung biha kelawan al akwan. Bagaimana bisa hati di mana gambaran atau bayang-bayang alam itu melekat di dalam cerminnya? Bagaimana bisa kemudian melihat kebenaran yang hakiki? Maksudnya mengkonon, bagaimana bisa hati itu bersinar ketika gambar-gambar alam, bentuk-bentuk alam itu melekat di dalam cerminnya? Am kaifa atawa hale kaya apa yarhalu budalan apa qalbun, ayyasiru tegese lumaku apa qalbun lumaku ilallahi maring Allah, sedangkan wa huwa hale utawi qalbun iku mukabbalun ditaleni ay muqayyadun tegese dibelenggu bisyahawatihi kelawan piro-piro syahwate qalbun. Bagaimana bisa hati itu berjalan menuju Allah sedangkan keadaannya terikat dengan syahwat an-nafsiyati kang bangsa nafsu, wal muqayyadu utawi kang ditaleni iku la yumkinu ora kongang hu ing al muqayyad apa asairu lumaku. Menusa ku kapan ditaleni kongkon melaku ya beli bisa. Bahkan dikatakan dalam salah satu syarah hikam, kalaupun bisa berjalan, ya berjalannya tidak bisa cepat. Kalau memaksa cepat, dia bisa terjatuh. Wong keadaannya terikat kok. Nah itu. Am kaifa atawa hale kaya apa? Yatma'u kepengen apa qalbun, kepengen ayyadkhula ingin to manjing apa dzalikal qalbu mengkono-mengkono ati, manjing hadratallahi ing hadroe Gusti Allah, pangersane Gusti Allah, bi ayyu syahida kelawan nyento nyakseni apa dzalikal qalb hu ing Allah. Bagaimana mungkin hati berkeinginan untuk bisa menyaksikan Allah, memasuki hadrah ilahiyah, sedangkan keadaan dirinya belum suci dari jinabah kelalaian. Sebagaimana tubuh ini ketika punya hadas jinabah haram masuk dan berdiam diri di dalam masjid, maka demikian hati ketika dia lalai dari Allah, maka Allah tidak perkenankan dia masuk di dalam hadrahnya. Bi ayyu syahida kelawan nyento nyakseni apa dzalikal qalbu ing Allah, wa huwa hale utawi qalb iku lam yatatahhar, ora dadi suci apa qalb, ora dadi suci min janabati ghafalatihi, saking piro-piro kelalene qalb kang diserupaaken kelawan hadas jinabah. Min janabati ghafalatihi, saking piro-piro kelalene qalb kang diserupaaken hadas jinabah.
ai min ghafalatihi tegese saking pira-pira kelalene qalb asyabihati kang diserupaaken bil janabati kelawan hadas jinabah. Fakama yumna'u mangka kaya oleh dicegah dilarang sapa al junubu wong kang duwe hadas jinabah, dilarang dicegah min dukhulihi saking manjinge junub, manjing al masjida ing masjid. Kadzalika kaya mengkono-mengkono junub yumna'u dicegah sapa man wong istaulat kang dadi nguasai, istaulat kang dadi nguasai alaihi ing atase man apa al ghaflatu kelalen, dicegah dilarang min dukhuli hadratir rabbi saking manjing pangersane pangeran. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Am kaifa atawa hale kaya apa yarju ngarep-ngarep apa qalbun, ngarep-ngarep ayyafhama ing nyento faham apa qalbun, faham daqaiqal asrari ing pira-pira lembute pira-pira rahasia. Wahia utawi daqaiqul asrar ikwal ulumu pira-pira ilmu ad-daqiqatu kang lembut allati taridu fi'il madhi waroda yaridu. Kapan taruddu maknane nolak. Allati taridu kang nekani apa al-ulum ad-daqiqah. Waroda yaridu wurudan. Nah, kapan radda yaruddu raddan atau rududan. Allati taridu kang nekani opal ulumud daqiqah, nekani ala qulubil arifina ing atase pira-pira atine pira-pira wong kang ma'rifat billah. Wa huwa hali utawi qalbun niku lam yatub ora taubat apa qalbun durung taubat min hafawatihi saking pira-pira keluputane, saking pira-pira keplesete, saking pira-pira kaalpaane qalbun. Wahya utawi hafawat iku ma perkara yasduru kang metu apa mak minhu saking qalbun bayane ma yasduru minal ma'asi nyatane pira-pira maksiat oleh itu meka la an qasdin ora saking nejak. Atau bagaimana bisa hati berharap untuk bisa memahami rahasia-rahasia yang halus, ilmu-ilmu yang pelik, sedangkan keadaannya belum bertaubat dari kesalahan-kesalahan. Wa innama ta'ajjabalan angin pestine dadi gumun, dadi ajib, dadi heran. Wa innama ta'ajjabalan aing pestine dadi heran sapa al musannifu kiai musannif min dzalika saking mengkono-mengkono kaifa yusyriku qalbun ila akhirih lima krono perkara fihi kang tetep ing dalam dzalik bayane ma fih minal jam'i nyatane ngumpulaken bainal addadi ing dalam antarane pira-pira lawan, bainal addadi ing dalam antarane pira-pira lawan. Jadi semua itu berlawanan antara suwarul akwan dengan isyraqul qalbi, itu berlawanan. Antara rohalnya hati menuju Allah dengan keadaan hati yang masih terikat syahwat, itu berlawanan. Antara keinginan memasuki hadrah ilahiyah dengan keadaan hati yang belum suci dari janabatul ghaflah, itu berlawanan. Keinginan memahami rahasia-rahasia yang halus dengan keadaan yang belum bertaubat dari kesalahan, itu berlawanan. Lah, sesuatu yang berlawanan itu tidak bisa disatukan. Makanya beliau heran bagaimana bisa hati bersinar sedangkan gambar-gambar alam itu melekat, membekas di dalam cerminnya. Nah, ini dua sesuatu yang berlawanan, seperti hitam dan putih itu tidak bisa menyatu. Makanya beliau ta'ajub, heran.
Wa huwa utawi al jam'u bainal abdad iku muhalun muhal. Wa hadhil asya'u utawi iki pira-pira suwiji-wiji al mazkuratu kang den tutur iku mutadaddatun, lelawanan, saling berlawanan. Fa inna isyraqal qalbi mangka setuhune mencoronge ati, mencorong binuril imani kelawan cahaya iman, wal yaqini lan yakin iku mudaddun melawani lizulmati maring peteng, allati staulat kang nguasai apa zulmah alaihi ing atase al qalb, bisai ati peteng birrukuni sebab condong ilal aghyari maring piro-piro liyane Allah, wal akwani lan piro-piro perkara kang wujud, wa atimadihi lan tetanggenane qalb, tetanggenan alaiha ing atase akwan, wal masiru utawi atof ning isyraqul qalbi berarti wal masiro ay wa innal masiro, wal masiro lan setuhune lumaku ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala, carae biqat'i aqabatin nafsi, kelawan megot piro-piro dalan rumpile nafsu. Biqat'i aqabatin nafsi kelawan megotku maksudnya menaklukkan, kelawan megot piro-piro dalan rumpile nafsu iku mudadun melawani lil i'tiqali maring dadi terikat, lil i'tiqali maring dadi terikat, dadi kebondo fi habsil hawa ing dalam sengkerane hawa nafsu, wasyahawati lan pira-pira syahwat, wadukhula hadratillahi lan setuhune manjing ing dalam hadroe Gusti Allah, al muqtadiyati kang natrapi li taharatil qalbi maring sucine ati, wa nazahatihi lan bersine al qalb iku mudaddun melawani lima maring perkara huwa kang utawi qalb iku alaihi ing atase ma bayane ma min janabatil ghafalati, nyatane piro-piro kelalen kang diserupaken hadas jinabah, allati muqtadaha kang utawi perkara kang ditatrapi janabatul ghafalat, allati muqtadaha kang utawi perkara kang ditatrapi janabatul ghafalat iku al ibadu diadohaken, iku al ibadu diadohaken koma wa fahma daqaiqil asrari lan setuhune mahami piro-piro lembute piro-piro rahasia, al mustafadati kang dialap faedah minat takwa saking takwa iku mudaddun melawani lil israri maring terus menerus, lil israri maring terus menerus atau netepi alal ma'asi ngatasi piro-piro maksiat, wal hafawati lan piro-piro keluputan, wa ilaihi lan iku maring wa ilaihi lan iku maring fahmu daqaiqil asrar al mustafada minat taqwa al isyaratu tawi isyarah bi qaulihi ta'ala kelawan dawe Allah ta'ala rupane dawuh wattaqullaha wa yu'allimukumullah, maknane wattaqu lan takwa asapa sira kabeh Allah ing Allah, wa yu'allimu lan mulangi langsung bila wasithah, wa yu'allimu lan mulangikum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah, wa bimalan kelawan hadis ruwiya kang diriwayataken apa ma fi ba'dil akhbari ing dalam sebagiane pira-pira hadis rupane ma man amila bima ya'lam warrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, man utawi sapane wong iku amila ngamalaken sapa man, ngamalaken bima kelawan ilmu ya'lamu kang ngerti sapa man, maka warrotha mongko marisaken, warrotha roi ditasdid, warrotha mongko marisaken hu ing man sapa Allahu Allah marisaken ilma ma ing ilmune perkara lam ya'lam kang durung ngerti sapa man, titik. Wa kullu wahidin utawi saben-saben siji min hadhil arba'ati kang saking iki perkara papat iku sababun dari sebab fima ing dalam perkara ba'dahu kang tetep ing dalam sakwise kullu wahid, fantiba'u suwaril akwani mongko utawi dadi kacitake atau melekate piro-piro gambare piro-piro perkara kang wujud fi mir'atil qalbi ing dalam cermine ati iku sababun dari sebab fi takabbulihi ing dalam dadi
terikate qalbu fi takabbulihi ing dalam dadi terikate qalbu bisyahawati kelawan pira-pira syahwat. Wa takabbulu utawi dadi terikat, dadi kedadung, biha kelawan syahwat iku sababun dari sebab fil ghaflati ing dalam kelalen. Wahia utawi ghaflah iku sababu sabab fi kulli hafwatin ing dalam saben-saben kaluputan. Wal hafwatu utawi kaluputan iku sababun dari sebab fi amal qalbi ing dalam piceke ati. Nauzubillah wal a'yadzu billah wallahu a'lam. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu yang lalu disampaikan tentang urgensi uzlah, bahwa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala diperlukan uzlah. Ulama-ulama menyebutkan uzlah itu bagi orang yang sakit ibarat alhimyah, mantang. Sehingga belum dianggap cukup kalau hanya uzlah. Uzlah itu harus dibarengi dengan tafakur, dan tafakur itu diumpamakan seperti pengobatan. Apabila keduanya betul-betul dijalankan, uzlah yang di dalamnya kita melakukan tafakur, maka ibarat orang sakit kita mantang sekaligus melakukan pengobatan. Nabi Isa alaihissalam berkata, tuba liman kana kalamuhu dzikran wa sumtuhu tafakkuran wa nadhruhu ibratan. Sungguh bahagia orang-orang yang perkataannya itu adalah zikir kepada Allah, diamnya itu tafakkur, tatapannya itu bisa mengambil pelajaran. Itu kata Nabi Isa, tuba, bahagia. Jadi orang yang kalau berbicara maka bicaranya itu mengingat Allah atau mengingatkan orang kepada Allah. Diamnya tafakur, merenung. Kemudian tatapannya itu mengambil pelajaran. Karena setiap yang kita dengar, setiap yang kita lihat, itu ada hikmah di balik semua itu. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah kecuali di baliknya mengandung banyak hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, urgensi uzlah dan tafakkur ini kemudian dilengkapi melalui hikmah yang ke-13. Jadi hikmah yang barusan kita baca itu melengkapi hikmah yang sebelumnya. Uzlah terkadang diartikan dengan khalwat. Padahal uzlah dan khalwat itu berbeda. Khalwat itu artinya lebih kepada isolasi fisik. Kita tidak bersama dengan orang, tidak bersosialisasi dengan orang, tidak berinteraksi dengan orang, sendiri di dalam gua, sendiri di dalam hutan, sendiri di tengah kepulauan, maka itu khalwat. Jadi khalwat itu menyendiri yang lebih bersifat physically, itu khalwat. Sedangkan uzlah itu lebih kepada hati. Bisa jadi orang itu secara fisik dia berinteraksi dengan banyak orang, dia berkumpul dengan banyak orang, tapi hatinya tidak terpaut dengan mereka, hatinya selalu koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan istilah lain zahiruhu ma'al khalqi wa batinuhu ma'al haqqi. Oke, itu uzlah. Namun terkadang kemudian dalam berkembangannya uzlah itu juga diartikan dengan khalwah, khalwah juga kadang dipahami dengan uzlah. Itulah kenapa Imam Ibn Athaillah melengkapi hikmah yang sebelumnya dengan mengatakan kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Jadi artinya secara garis besar begini, uzlah secara fisik itu tidak akan berarti.
uzlah secara fisik itu tidak akan memberikan dampak dan manfaat yang signifikan apabila hati kita tidak ikut serta beruzlah. Paham belum maksudnya? Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana bisa hati ini bersinar, hati ini bercahaya, sedangkan gambar-gambar alam, apa itu isinya? Ya, manusia, keluarga, teman, pimpinan, bawahan, harta, tahta, wanita, Toyota, wa ma ila dzalik. Itu semua adalah al-akwan. Al-akwan itu apa? Selain Allah, itu al-akwan yang diciptakan oleh Allah, baik manusia atau yang bukan manusia. Bagaimana mungkin hati ini akan bersinar? Bagaimana mungkin hati ini bercahaya? Sedangkan harta, tahta, wanita, Toyota itu membekas, ngecap di dalam cermin hati kita. Jadi begini, ada orang melihat itu menggunakan cahaya mata. Dalam bahasa Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut dengan nurul basar. Ada orang yang melihat sesuatu berdasarkan nurul akli, cahaya akal. Ada lagi orang yang melihat segala sesuatu itu menggunakan nurul qalbi, yaitu cahaya hati. Nurul ain disebut dengan basar. Nurul qalbi diistilahkan dengan basirah. Oke. Kita mesti tahu bahwa tidak segala sesuatu itu bisa dilihat dengan mata. Kadang-kadang mata ini dusta. Mata itu berbohong. Mata itu tidak benar. Maka ada hal-hal tertentu yang harus dilihat menggunakan nurul akli, cahaya akal, cahaya ilmu. Contoh, mata kita melihat bumi ini lebih besar daripada matahari. Ternyata pandangan mata ini salah 100%. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan, matahari itu lebih besar daripada bumi. Jadi untuk melihat besarnya matahari tidak bisa menggunakan nurul basar, tapi harus menggunakan nurul akli. Ada sesuatu, objek yang tidak bisa ditangkap dengan menggunakan cahaya akal. Contoh, kula pernah cerita, anak uang rombongan ulama dipimpin oleh Qadil Qudat Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari, sahib Fathil Wahhab, sahib Lubbil Usul wa Syarhihi Ghayatil Wusul. Rombongan ulama jumlah pitu sowan karo sijine wali arane Syekh Ibrahim Al-Matsbuli.
Syekh Ibrahim Al-Madbuli ini punya kitab kecil tapi kandungannya luar biasa besar. Kitab itu disebut dengan Al-Wasiyatul Madbuliyah, yang kemudian disyarah oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dengan judul Al-Minahus Saniyah, Syarah Al-Wasiyah Al-Madbuliyah. Kitabnya kecil Wasiyah Madbuliyah itu, tapi Masya Allah, sampean mengkaji kitab itu bisa mengamalkannya wali min auliyaillah. Lah Syekh Ibrahim Al-Madbuli ini wali, bukan wali biasa, bahkan bal wa min kibaril auliya, wali besar. Disuani oleh Imam Zakaria Al-Ansari dengan 6 orang temannya, sahabatnya yang sama-sama ulama besar. Sampai di hadapan beliau, kemudian ke-7 orang ini dipersilahkan duduk. Setelah duduk kemudian dikasih jamuan hidangan semangka. Yang aneh, semangka itu biasanya diiris-iris, kemudian tamu itu dipersilakan mengambil sendiri. Ini tidak, semangkai dicuili oleh Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Semangkai dicuili, dan tidak semua tamu yang berjumlah 7 orang ini dikasih semua. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih, disebut namanya. Zakaria Al-Ansari, ta'al, menghadap, dikasih cuil. Kemudian yang satunya enggak, yang satunya dikasih, yang satunya enggak. Jadi ada yang dikasih, ada yang tidak. Pulang dari sowan ke Syekh Ibrahim Al-Madbuli, orang yang tidak dikasih itu ya sedikit nggerutu. Yang dikasih pun bertanya-tanya, kenapa saya dikasih kok teman saya yang satu tidak? Yang tidak dikasih, duh kita pun kurang apa sih, pada badak kiai gede masa sing kandipai kita beli. Ternyata sehari kemudian orang yang pertama kali dikasih itu meninggal dunia. Berlanjut hari berikutnya orang yang dikasih kedua kali meninggal dunia. Hari berikutnya orang yang dikasih cuilan semangka yang ketiga kali meninggal dunia. Jadi Syekh Ibrahim Al-Madbuli diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu betul kapan orang ini akan meninggal dunia, dan beliau memberikan isyarat melalui cuilan semangka yang diberikan itu. Ada lagi, ini banyak kisahnya. Seorang ulama yang biasalah, ulama biasa, kemudian sowan kepada salah seorang ulama khas, wali min auliyaillah. Kemudian dia bawa anaknya. Kemudian sang wali ini berpesan kepada tamunya, tolong jaga, perhatikan anakmu, pendidikannya, taklimnya, tarbiyahnya, wa innalahu lasya'nan fil mustaqbal. Karena anakmu ini kelak di kemudian hari akan menjadi orang yang diperhitungkan. Bahwa seseorang dilihat oleh manusia-manusia istimewa, bahwa 10 tahun kemudian dia akan menjadi manusia yang luar biasa, yang istimewa. Ini dilihat menggunakan mata nggak bisa, dilihat menggunakan akal yang nggak ketemu, hanya bisa dilihat menggunakan cahaya hati, hanya bisa dilihat menggunakan basiroh, mata hati. Lah, basiroh itu kata para ulama seperti cermin. Seperti cermin. Jadi sebagaimana kita menaiki kendaraan, apakah itu motor, apakah itu mobil, ketika kanan kiri kita lengkap ada cermin, maka kita bisa melihat. Dengan catatan cermin itu bersih. Apa yang kita lihat di cermin itu, itulah kenyataan. Itulah yang sebenarnya. Paham tidak maksudnya? Oke, demikian hati kita.
apabila basirohnya bersih, apabila cermin hati kita itu bersih, tidak ada selain Allah, tidak ada ketergantungan kepada makhluk Allah. Harta, tahta, wanita tidak membekas pada cermin itu, maka baru cermin itu bisa bersinar. Cermin itu bisa bercahaya, mendapat pantulan nur Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh yang lain. Maka bagaimana mungkin, kata Imam Ibnu Athaillah, hati yang makhluk Allah begitu membekas pada cerminnya bisa bersinar, bisa mendapat pantulan. Ibarat cermin itu penuh dengan karat, ibarat cermin itu penuh dengan noda, ibarat cermin itu penuh dengan arang, ibarat cermin itu hitam. Maka bagaimanapun kuatnya cahaya Allah memantul, tidak akan bisa memantulkan si sinar. Kaifa yusyriku qalbun. Di sini berarti kita tidak cukup hanya melakukan uzlah fisik, tapi juga harus menguzlahkan hati. Dari apa? An suwaril akwan, dari selain Allah. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Hati ketika dipenuhi oleh cap-cap selain Allah. Cermin hati itu apabila dipenuhi oleh cap-cap selain Allah. Wong wadon nempel plek ngecap, harta nempel plek ngecap, apa maning? Tahta nempel plek ngecap, Toyota nempel plek ngecap, cap. Nah, maka apabila tidak segera dibersihkan, ditambah ngecap maning, ditambah ngecap maning, ditambah ngecap maning, maka lama kelamaan itu akan menjadi pekat. Dan kalau ada kesadaran untuk membersihkan, itu akan membutuhkan upaya yang keras untuk bisa menjadi bersih. Tapi kapan nembe perong setitik langsung diberseni, bersih langsung. Tapi kapan ngeteni engko, maka ulama mengatakan at-taswif minasyaiton. Menunda-nunda itu dari setan. No. Semakin kita menunda suatu kebaikan, maka semakin kita akan sulit melakukan kebaikan. Karena apa? Karena nyaman. Kapan wis nyaman, iku engko kang blesak dianggepe bagus. Kapan barang blesak dianggepe wis bagus, angel taubate. Taubat iku karena ngerasa kun blesak. Taubat iku karena ngerasa kun salah. Tapi kapan sing blesak kang salah dianggepe bagus, dianggepe bener, maka la yurja minhu at-taubah. Na'udzubillah wal a'yadzu billahi min dzalik. Inilah yang kemudian dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ron. Jadi kapan orang gage diberseni, orang gage dikinclongaken, suwe-suwe dadi ron. Kapan wis dadi ron angel. Pun. Lah. Cermin hati yang dipenuhi dengan cap-cap selain Allah, plek. Cermin hati yang dipenuhi dengan gambar selain Allah itu akan membuat hati kita akhirnya merasa nyaman. Ketika merasa nyaman dengan keburukan, ketika merasa nyaman dengan selain Allah, maka pada akhirnya kita akan terikat, akan ketergantungan. Ketergantungan itu istilah lainnya terikat, mukabbal.
Intiba'ul qalbi bisuaril akwan, itu menyebabkan hati itu akhirnya terikat dengan syahwat. Lah bagaimana mungkin hati yang diikat oleh syahwat, diikat oleh nafsu, diikat oleh kepentingan bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Coba kita berpikir logis saja. Tubuh ini kalau diikat, apakah mungkin berjalan? Kita menuju Allah itu kan, yang menuju itu kan bukan tubuh kita, tapi hati kita. Perjalanan menuju Allah itu adalah sayrun qalbi, perjalanan hati, perjalanan spiritual. Kalau tubuh fisik yang terikat tidak mungkin bisa berjalan, maka demikian hati. Hati yang terikat dengan syahwat itu tidak akan bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ia berjalan, maka akan terlambat, tidak bisa cepat. Sampeyan misalnya awak ditaleni, toli pengen melaku, ya paling bisa melakukan kayak vampir, conglot, karena terikat, tidak bisa cepat. Itu pun resikonya bisa terjatuh. Demikian hati yang terikat dengan syahwat tidak bisa berjalan kepada Allah. Kalaupun dipaksakan berjalan menuju Allah, maka rentan terjatuh. Jadi carai priben, carai ko walikane. Kalau hati ini tidak bisa bersinar di saat gambar-gambar selain Allah melekat dalam cerminnya, berarti bakal pengen bersinar, buang selain Allah dari dalam hati kita. Uzlah, kemudian pikiran kita ingatnya Allah. Jangan ada selain Allah, baru hati ini bersinar. Ingin hati ini diajak berjalan menuju Allah, tidak mungkin bisa kalau masih diikat dengan syahwat. Cara priben, lawan syahwat itu, mujahadatun nafsi. Kapan nafsu ngejake ngalor, melayu wang idul. Kapan nafsu ngejake ngulon, melayu wang etan. Kapan nafsu ngejake melek, turua, dilawan nafsu. No, baru hati ini bisa lepas dari syahwat. No, maka biasanya orang ketika melakukan khalwat, ketika melakukan uzlah, itu biasanya dibarengi dengan puasa. Puasa ini dalam rangka untuk mujahadatun nafsinya. Tapi tentu kalau kita punya seorang mursyid, ya tergantung bimbingan mursyid seperti apa. Gitu. Ini kita berbicara untuk yang tidak ada dalam pantauan tarbiyah seorang mursyid dan murabbi. Nafsu iku kan ambeke nafsu. Nafsu setan kadang-kadang ngerayu menusaiku melalui barang kang bagus. Jadi kesannya itu memberi nasihat. Itulah kenapa Imam Al-Busiri dalam qasidah Al-Burdah itu mengingatkan kepada kita, fala tuti' minhuma khosman wala hakama. Fa anta ta'rifu kaidal khosmi wal hakami. Setan itu musuh yang nyata. Al-Quran mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Demikian nafsu. Nafsu itu musuh bahkan yang paling berbahaya. Kata Nabi, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsu yang ada di antara kedua lambungmu. Lah, kita harus paham bahwa menghadapi musuh itu seperti apa caranya. Bagaimana strategi untuk bisa mencapai satu kemenangan. Ingat, dengan setan dan nafsu kita itu perang. Perang itu kata Nabi, al-harbu khida'. Perang itu penuh dengan tipuan.
Sehingga ketika ada bisikan nafsu yang sekilas mengajak pada kebaikan, kita tetap harus waspada. Karena jangan-jangan ini merupakan strategi nafsu kepada kita. Nyatanya apa? Nyatanya orang sudah melakukan ibadah, orang sudah di jalan Allah, tapi kenapa kemudian bisa riya? Kenapa kemudian orang itu takabur? Kenapa kemudian orang itu ujub? Sehingga ketika dia menjalankan ibadah dan setelah ibadah mendapatkan kepuasan, setelah ibadah merasa paling baik di antara yang lain, maka berarti ibadah yang kita lakukan itu bukan memenuhi hak Allah, tapi justru malah memuaskan nafsu kita. Para wali, ulama-ulama tasawuf itu luar biasa. Kewaspadaan mereka terhadap bisikan nafsu. Sampai-sampai kita masih jauh dari level itu, masih jauh. Menyadari saja bahwa oh iya kita itu jauh sekali, kita itu salah, kita itu sudah bagus. Syukur-syukur setelah ada kesadaran itu kemudian ada keinginan. Nah itu sudah satu poin naik berarti. Tapi kita belum sampai ke situ. Wali itu sampai dalam hal berdoa sekalipun. Dalam hal berdoa sekalipun diukur oleh wali itu. Saya berdoa ini dalam rangka memuaskan nafsu atau menghambakan diri kepada Allah. Kalau saya berdoa kemudian diijabah membuat nafsu ini puas, maka mereka memilih untuk tidak berdoa. Subhanallah. Itulah kenapa tidak sedikit para aulia itu mereka lebih memilih mendoakan orang lain daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Kuning lebahun. Dan ingat, ada riya yang disebut dengan riya jali, ada yang disebut dengan riya khafi. Riya khafi itu kita beramal sendiri, tapi terselip dalam hati kita bahwa dengan melakukan ini kita ingin suatu saat nanti. Dan penyakit ini, virus ini itu menjangkiti biasanya orang-orang yang ahli riyadhah. Maka dalam tasawuf itu lebih suka mengistilahkan mujahadah. Puasa itu dewekan ning makam, wiridan bengi dewekan. Tapi ada terselip tujuan nanti saya selesai ini agar di mata orang, agar dalam pandangan orang, agar lah ini riya khafi ini namanya. Dalam kajian tasawuf. Sudah, orang tasawuf itu normal sebetulnya. Jangan dianggap orang tasawuf itu gak normal. Orang tasawuf itu kerja yo kerja, nikah yo nikah, duwe anak yo singake malah. Loh, iya orang tasawuf itu berinteraksi dengan tetangga-tetangga, normal hidupnya, hanya semuanya itu lillah billah fillah. Sudah. Itu yang membedakan sebetulnya. Jadi elitnya orang-orang sufi itu persoalan hati. Jangan dikira kemudian tasawuf itu adalah asing, tidak normal. Tidak. Tasawuf itu normal sekali. Sebagaimana yang dijalankan para nabi, kehidupannya itu adalah kehidupan tasawuf. Tapi hatinya bukan karena apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah. Sudah, itu tasawuf. Maka ada saat di mana mereka secara fisik berinteraksi dengan orang lain, tapi hati mereka sedang menjalankan ibadah tingkat elit. Fisiknya kumpul bareng dengan orang, tapi hatinya uzlah. Jadi fisiknya seperti orang biasa, tapi hatinya melakukan ibadah tingkat elit. Kan dikatakan dalam pertemuan kemarin hadisnya, buat tafakkur sesaat
itu jauh lebih utama daripada ibadah fisik. Berapa? 60 tahun. Wakilah 70 tahun. Coba. Ada orang berpikir begini, masa iya? No, hanya dengan tafakur kemudian sampai sehebat itu. Saya buat perumpamaan sederhana. Guru saya sering mencontohkan, Syekhuna Rahimuddin. Orang yang bekerja mencari uang mengandalkan fisik, kalian bisa lihat, kalian bisa mengukur, kalian bisa menakar sebesar apa yang dia dapat. Apa sih wong kerja sih ngandalkan fisikku? Bangunan, luru pasir, dagang, mijet misalnya, iya kan? Apa mana? Kerja-kerja yang mengandalkan fisik. Ibadah zohiriyah, sholat, baca Quran, apa itu kan ibadah fisik. Ibadah fisik. Itu ibarat kita kerja cari uang dengan mengandalkan fisik. Gawe lemari. Kita bisa ukur pendapatan dia, serajin-rajinnya dia mencari pasir, serajin-rajinnya dheweke ngunjali aduk, serajin-rajinnya wong kuwi neplokaken aduk awan bengi misalnya, bisa terukur. Bisa terukur. Oli pira sedina, pirang atus sewu sedina. Tapi ada orang yang dia bahkan hampir-hampir bekerja itu tidak menggunakan fisiknya sama sekali. Hampir loh. Bagaimana tidak? Lawang dia itu di dalam Lamborghini. Dia itu ada di dalam mobil Alphard dengan AC yang nyaman luar biasa. Kemudian dia hanya menurunkan sedikit kaca mobilnya, toli karo nongkrong karo dadodod mencet gadget. Gadgetnya gadget paling mahal, HP-nya itu yang 35 juta. No, dia telepon gak sampai 5 menit suruh kirim barang, itu keuntungannya 25 miliar. Lah itu kan namanya kerjanya orang elit. Lah orang sufi itu seperti itu, mereka bisa mengolah hati, bisa mengolah pikiran, sehingga secara mata biasa mereka itu seperti orang biasa, tapi mereka punya bisnis elit dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Jadi ada perumpamaannya, ada perbandingannya. Logis sekali bahwa ada orang yang memang secara fisik dia tidak capek, tapi dia mendapat keistimewaan yang luar biasa. Itu. Maka kalau hati ini ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, lepas dari keterikatan dengan syahwat. Carai lawan syahwat. Karena syahwat itu adalah dari nafsu. Nafsu itu adalah musuh sebagaimana setan. No. Kita harus paham, musuh itu ingin menang. Kadang-kadang strateginya pura-pura baik. Maka demikian nafsu ingin berhasil membujuk kita, merayu kita. Kadang-kadang itu mendorong kita melakukan ibadah, mendorong kita melakukan kebaikan. Ketika kita terlena dengan tipu dayanya, dengan strateginya, masuk dia. Buktinya apa? Dalam hadis Nabi kan mengatakan tentang puasa. Jari Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang puasa yang didapat hanya lapar dan haus. Secara fisik dia bekerja, tapi tidak mendapatkan nilai. Kenapa? Karena puasa dia tergoda oleh nafsu. Dijak tukaran. No. Misalnya dagang ana wong tuku kaya-kaya lamun dibebodo kayak kita bakal untungnya gede, bebodo wong lagi puasa. Maka puasanya hanya dapat haus dan lapar. Demikian melek bengi. Qiyam lail, jare Kanjeng Nabi, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar wa ta'am. Banyak orang yang qiyamul lail, yang didapat dari qiyamul lailnya hanya apa? Mata melek karo pegel. Karena bisa jadi ketika qiyamul lail dia riya, khafi.
Jadi kita itu harus betul-betul paham dengan strategi setan, wa ala ra'sihim iblis tentunya. No. Dengan nafsu, strategi apa kira-kira yang dilakukan sehingga bagaimana cara kita melawannya, cara kita mujahadahnya. Itulah sebabnya jangan aneh kalau kemudian ada wali itu ngomong begini, iblis ustadzi, iblis itu guru saya. Wah, ini menjadi viral ini kemudian. Wah, sesat karena menganggap iblis sebagai guru. Padahal kita dalam keseharian seringkali mengatakan apa? Belajarlah dari musuhmu. Berarti kalau kita belajar dari musuh, berarti musuh kita adalah guru kita. Iblis itu musuh kita. Belajar dari iblis artinya bagaimana iblis menggoda manusia, bagaimana iblis menyesatkan manusia, bagaimana iblis punya strategi untuk mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Kita harus belajar dari cara-cara iblis. Iblis dulu mulai dari menggoda Nabi Adam. Kita jangan hanya mendengar kisah itu sebagai kisah yang biasa, tapi itu banyak hikmah loh yang ditangkap oleh orang-orang sufi. Baik itu tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa-nya, bahkan tentang iblisnya. Maka sekali lagi kalau hati ini ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, lepaskan dari ikatan-ikatan syahwat. Caranya bil mujahadah. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Bagaimana bisa hati berkeinginan memasuki hadrah ilahiyah? Sebetulnya kalau dirinci itu hadrah itu ada 3 ya. Ada hadrah qalbi, ada hadrah ruh, ada hadrah sir. Ada hadrah qalbiyah, ada hadrah ruhiyah, ada hadrah sirriyah. Bagaimana bisa hati mengingini masuk ke dalam hadrah ilahiyah? Artinya apa? Bagaimana bisa hati ini ingin bisa musyahadah? Levelnya itu kan dari muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu kita belum bisa menyaksikan Allah. Kita baru sebatas menanamkan keyakinan dalam hati bahwa diam dan gerak kita itu di bawah pengawasan dan monitoring Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muraqabah. Kita lagi menengi kita diawasi di Gusti Allah. Ana rekaman, ana monitoring, kita ngomong kita diawasi di Gusti Allah. Kalau itu tertanam dalam hati berarti hati kita sudah bisa muraqabah. Meningkat dari muraqabah itu namanya musyahadah. Musyahadah itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak memasuki hadrah ilahiyah. Jadi kita tidak sekedar meyakini Allah memonitoring kita, tapi kita menyaksikan Allah. Berarti nggak melihat sekitarnya, yang nggak melihat, tapi yang dilihat itu adalah Allah. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi wala dzarrah bal wala asghar min dzarrah. Tidak ada yang terjadi kecuali itu perbuatan Allah, kecuali itu kehendak Allah, kecuali itu keluar dengan kudrat Allah. Maka apapun yang terjadi yang kita saksikan itu adalah Allah. Kalau kita bisa seperti itu berarti kita bisa tauhidul af'al. Ini Anda tauhidul af'al, ada tauhidul asma, ada tauhidul dzat. Kita sholat bukan kita yang sholat. Kita puasa bukan kita yang puasa. Kita menghindar dari maksiat bukan kita yang menghindar maksiat. Bagaimanapun fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tertanam betul bahwa saya sholat itu karena kuasa Allah dan dikehendaki.
Saya terhindar dari maksiat karena kuasa Allah dan dikehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki itu, nggak akan mungkin terjadi. Sampai jari bahasa Ki Mustafa Akil, jubah kena landung, sorban kena kengser tekaning lemah, tapi kapan urusan nafsu karo syahwat, pada baik karo wong sing ditopongan. Itu kan persoalannya. Iya. Loh, kuning gini. Jadi sama, karena kita punya potensi dan itu tarik menarik, terjadi tajadzub antara nafsu, akal, ruh kita, tajadzub. Ninggon. Selama hati ini belum dibersihkan, belum disucikan dari kelalaian kepada Allah, yang diumpamakan hadas jinabah. Selama hati, jadi begini, hati ini ketika lupa dari Allah ibarat kita habis hubungan badan dengan istri. Kita kalau habis hubungan badan dengan istri, maka tubuh ini punya hadas jinabah. Maka hati ketika lupa dari Allah, jinabah itu, hati kita sedang jinabah, segera sucikan. Segera sucikan. Selama hati ini tidak disucikan, maka hati tidak akan bisa masuk di dalam hadrah ilahiyah, tidak akan bisa mencapai musyahadah. Karena hadrah ilahiyah itu suci. Lawang masjid saja tidak boleh dimasuki oleh tubuh yang punya hadas jinabah, apalagi ini hadrah Allah. Maka yang masuk harus hati yang telah suci. Oh, ningko. Pun. Langko kapan ati iku kelalen, terus kelalene, akhirnya biasa. Kapan biasa? Wis orang ngerasa salah. Kapan orang ngerasa salah? Ora gelem taubat. Ya wong orang ngerasa salah. Nauzubillah. Maka orang merasa salah itu sudah satu poin kebaikan. Ana wong gawe bagus, toli ngerasa bagus, itu satu poin kesalahan. Awas. Ada orang berbuat baik, kemudian dia merasa telah baik, maka ini satu poin kesalahan. Ada orang berbuat buruk, kemudian dia merasa buruk dan bersalah, satu poin kebaikan. Maka kebaikan itu jangan diakui. Dan kesalahan itu jangan diteruskan, tapi disesali. Lah ketika kelalaian kita kepada Allah itu terus menerus, maka kita akan menganggap kesalahan itu sesuatu yang biasa. Kalau itu biasa, maka tidak ada harapan taubat. Kalau hati ini tidak bertaubat, maka jangan harap bisa memahami rahasia-rahasia yang lembut. Ilmu laduni. Jangan harap hati kita digerujuk ilmu laduni oleh Allah selama hati kita tidak mau bertaubat. Selama tidak dibersihkan, selama terikat, tapi kapan? Siji taubat. Sewise taubat, toli diberseni, disuceni. Ibaratnya anak teyang dikerik teyenge, ibaratnya anak kotoran dilap kotorane. Suwise kuan masih terikat, lepaskan ikatannya. Loh, masih anak sing bekas ngecap diberseni aja anak bekase, baru kemudian hati ini bisa bersinar. Hati ini bisa diajak berjalan menuju Allah. Sementara kita kalau diajak ke Allah berat, abot. Kenapa? Ya karena itu tadi masih terikat dengan syahwat. Coba syahwatnya dilepas, enteng, ringan. Karena yang ada ruh itu kulir ruh min amri rabbi, connect langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok kapan wis melaku toli tekaning gena. No,
pun arane hadroh sudah ada di hadapan hadroh ilahiyah, diberseni, disuceni. Engko kapan wis bersih, wis taubat, wis bersih, nembe bisa manjing. Kapan wis bisa manjing, maka siap digrujuk karo daqaiqul asrar, digrujuk karo ilmu wahbi, ilmu laduni. Sidnal Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzili ketika terjadi perang dunia itu beliau ikut perang. Perlu dicatat, baik itu yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia maupun yang terjadi di luar sana di Timur Tengah, perang zaman dulu itu melibatkan para ulama, bahkan tokoh-tokoh terdepan di medan perang itu adalah para sufi. Itu para sufi. Kita kenal di negara kita itu ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Imam Bonjol. Coba, dari face-nya itu kelihatan sufi. Apalagi sampai zaman Wali Songo sudah ada thariqah Syatariyah, ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Syadziliyah. Maka mereka tidak takut, kalaupun yang dihadapi penjajah itu orang-orang cerdas, orang-orang berpendidikan dengan persenjataan yang lengkap. Kenapa? Wong sufi yakine karo Gusti Allah orang bisa diganggu gugat. Orang sufi kan yang punya keyakinan bahwa madad Rabbani, pertolongan Tuhan itu bisa datang melalui jalan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Kalau tentara Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah diporak-porandakan oleh Allah melalui apa? Gerombolan burung-burung ababil. Itu bukan nama burung sebetulnya ya. Ya, burung yang bergerombol itu. Burung loh. Masa ya manuk, rombongane manuk bisa ngalahkan tentara raja yang terlatih dengan menaiki gajah, hewan yang besar secara fisik. Manuk sepira sih gede manuk? Manuk sepira gede manuk? Manuk gede beli manuk. Iya. Apa maning manuk singkan? Iya. Coba. Kemudian mereka senjatanya lengkap, pedang lah, tombak lah, ini itu. Tapi senjata yang disertakan Allah melalui burung yang Allah kirimkan itu apa? Batu. Tarmihim bihijarah kerikil. Tapi pasukan yang besar dengan mengendarai kendaraan yang paling besar saat itu bisa porak-poranda. Inilah yang diyakini kiai-kiai kita, ulama kita, para sufi Nusantara dulu menghadapi penjajah. Coba. Makanya senjata apa? Kacang hijau. Senjata apa? Kerikil, bambu runcing. Karena mereka punya keyakinan hakul yakin madad Rabbani itu di luar logika manusia. Ini persoalannya. Mana apa weh? Sing penting baca dalail, sing penting wiridan Hizib Nasor, sing penting wiridan Hizib Nawawi. Sampai-sampai akhirnya penjajah kalang kabut. Akhirnya apa? Gawe fitnah, menyebar berita hoax bahwa tidak boleh bagi yang belum saatnya mengamalkan dalail, bukan edan, itu penjajah. Dari mana judulnya ada orang baca sholawat menjadi gila? Itu kan? Itu karena mereka merasakan dahsyatnya sholawat dalailul khairat, merasakan hebatnya pengaruh daripada Hizib Nasor. Dibuat berita-berita bohong seperti itu. Para sufi. Makanya santai bae, arepan diakoni ning pemerintah, arepan beli, iya kan? Coba berapa puluh tahun lamanya perjuangan para kiai kita tidak mendapatkan pengakuan, ditutup dari sejarah, tidak dikenalkan, bahkan seakan-akan tidak pernah ada.
Mohon maaf, ada satu seminar di Jakarta, itu sampai salah satu doktor sejarah itu berkesimpulan, untuk kemerdekaan Indonesia itu semua warga bangsa Indonesia turut andil kecuali orang NU, katanya. Belakang boleh coba. Sebelum kemudian ada hari santri dan lain sebagainya itu. Sampai anak sih berkesimpulan seperti itu. Pun balik mana? Itu semua terjadi dari hati yang bersih. Muncul ulum ladunia kali-kali gane apa misalnya katon trelap cih pragat wiridan ku katone pring wes ngelawan senjata karo pring bae. Itu dari kasyaf. Dodo jog-jog usulane madrais lo gawe pring bayu nglawane beli. Itu dari kiai. Ketika kiai ngomong wis mene gawa kacang hijau, itu juga mining kisyafi. Pragat tahajud katon nggawe gambar NU bae, tahajud dingin je, istikharah dingin je. Apa maning senjata kanggo ngelawan penjajah. Dan itu bisa terjadi kun gua arane daqaiqul asrar. Ulum ladunia, ulum rabbaniyah, ma'arif, wahbiyah. Itu semua didapat kalau hati ini sudah bisa lepas dari cap selain Allah. Hati ini tidak terikat dengan syahwat. Hati ini telah bersih dari junub kelalaian. Hati ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sapa wonge berjuang siap mati kapan dudu wong sing tauhid wis tingkat dhuwur. Prinsipnya kan apa? Ish hamidan aumut syahidan. Gusti Allah kang ngatur urip, Gusti Allah kang ngatur mati. Lamun ya dikersakaken urip ya uripe bagus bakale. No, lamun dikersakaken mati paderan mati syahid wis tenang bae. Tidak ada perbedaan antara mati dan hidup bagi mereka, sama saja. Toh mati pun itu jalan untuk kita berjumpa dengan Allah. Kita tetap hidup, ini merupakan jalan kita tetap bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu. Endi sing blesak coba. Luar biasa kan? Hati. Itu ibadah orang elit, orang-orang sufi. Keningkon. Imam Abul Hasan Asyadzili melu perang. Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang dulunya ingkar kepada orang sufi, setelah bertemu dengan Imam Abul Hasan Asyadzili, taslim, ridho, nerima ning tasawuf. Sampai pernah Imam Izzuddin bin Abdus Salam, kemudian Syekh Abdul Azim Al-Munziri dan beberapa ulama yang lain di kemah ketika sedang istirahat dari perang itu, mereka membahas kitab Risalatul Qusyairiyah. Syekh Fulan, coba ilham yang didapat ketika membaca kalimat yang ada dalam Risalah Qusyairiyah apa? Ilhamnya beda-beda. Kapan jari kita kalimat kian mengandung makna ini, pengertian ini, jari kita sesuai dengan ilhamat masing-masing. Tiba-tiba lagi dak-dik-dik membahasa mengkor tongol Imam Abul Hasan Asyadzili. Langsung sing nunjuk Sultanul Ulama Al-Imam Al-Izz Ibn Abdis Salam. Coba bagaimana menurutmu wahai Imam Abul Hasan Asyadzili? Imam Abul Hasan Asyadzili dengan tawaduknya mengatakan, itu kan sudah dibahas ulama-ulama besar. Saya itu kiai kampung katanya. No, saya itu kiai kampung. No, apalah arti omongan saya dibanding omongan kiai-kiai besar. Fa'alah alaih. Imam Izz bin Abdis Salam memaksa. Enggak, saya ingin mendengar. Coba engkau terangkan tentang ini. Akhirnya Masya Allah dijelaskan oleh Imam Abul Hasan Asyadzili. Tidak lama Sultanul Ulama Al-Imam Al-Izz bin Abdis Salam lari keluar dari kemah sambil berteriak, Isma'u, Isma'u, dengarkan oleh kalian semua. Ini ada omongan yang baru saja turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isma'u hadzal kalam fa innu qaribu ahdin minallah. Beli kuat. Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi mulang santriye nerangaken tafsir siji ayat. Bualap jare santriye, Syekh punten si alon-alon tek catet ning gula. Jawab Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, kita ya ora bisa ngandeng, ngrujuk gede pisan. Sama seperti pancuran itu kan, kalau terlalu besar itu sampean tahan itu nggak bisa. Kadang-kadang wali seperti itu. Mereka mendapat fuyudot bahasa, luberan, gerujugan, ulum, ma'arif, anwar, asrar minallah Subhanahu wa ta'ala.
Ya anak kang netes, anak kang ngicir, anak kang ngucur, anak sing samping gerujuk. Tapi secara garis besar semua itu harus melalui ini. Apa? Uzlah yang bukan hanya fisik tapi juga hati. Huna waqafna wallahu a'lam. Al-Fatihah.